Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mewawancarai tentang kerjaan akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indra Kurniawan dan rekan saya. Selamat Salsabila. Saya Nurhafi Ardianti. Saya Tanah Manggraini. Saya Martini. Saya Said. Nah, di sini kami akan memberi pertanyaan untuk Bapak Suyanto tentang beberapa pertanyaan tentang akuntansi. Yang pertama akan dibacakan oleh Martini. Oke Pak, baik. Pertanyaan pertama itu yaitu berapa lama Bapak menjadi seorang akuntansi? Saya bekerja di sebuah perusahaan bongkar muat kontainer yaitu PT Tangguh Samudra Jaya yang masuk dalam Samudra Indonesia Group (TBK). Saya bekerja sebagai akuntansi dimulai tahun 2010. Sebelumnya saya di operasional, saya ditarik ke departemen finance dan menghandling atau berjaya untuk dapat mengolah accounting dan taxes atau perpajakan. Dari situlah saya mulai menggeluti accounting dan memang basic saya pun di finance. Itu dimulai dari tahun 2010 sampai sekarang. Di pertanyaan kedua, apa yang Bapak kerjakan sebagai seorang akuntan di kantor tempat Bapak bekerja? Seorang akuntan yang pastinya dia mengerjakan accounting. Accounting itu berarti kan mencatat, meringkas, mengklasifikasikan dan menganalisa setiap kegiatan perusahaan, baik itu berupa revenue atau pendapatan atau cost atau yang kita sebut dengan pengeluaran. Atas pekerjaan tersebut, sebagai seorang accounting tentunya membuat laporan keuangan yang sebelumnya dianalisa atau diolah dahulu oleh orang accounting, baik secara komersil maupun secara fiskal atau perpajakan, yang tujuannya untuk dipresentasikan ke pihak manajemen. Nah, pihak manajemen ini diantaranya adalah direktur utama, direktur, dan mungkin general manager. Nah, atas dasar laporan keuangan itulah direktur atau manajemen yang terkait akan melihat seperti apa performa perusahaan yang sedang kita jalani. Karena apapun mengenai cash flow atau prospek bisnis dari sebuah perusahaan itu akan terimplementasi atau tergambar pada laporan keuangan yang dibuat oleh seorang accounting, baik secara komersil maupun secara fiskal. Selanjutnya, apa tahapan yang sudah Bapak lalui untuk menjadi seorang akuntan? Untuk menjadi seorang akuntan tentunya nggak langsung mengerti secara detail mengenai proses pembuatan laporan keuangan, karena kita seorang accounting harus dari tahap awal, yaitu yang disebut dengan beberapa staf yang ada di accounting seperti account payable atau yang mencatat pengeluaran, atau AR, account receivable, atau yang mencatat revenue, atau mencatat lain-lain yang terkait dengan cash flow perusahaan. Nah, awalnya saya dipercaya untuk megang AP atau account payable. Account payable itu mencatat semua pengeluaran perusahaan. Itu bentuknya berupa, misalnya kita beli sesuatu,
kita kan dapat invoice nih. Nah, invoice itu kita catat atau tidak jurnal secara accounting. Nah, dari situlah saya belajar untuk bisa memahami semua kegiatan atau pekerjaan yang ada di accounting sampai mengerti dan paham bagaimana cara membuat laporan keuangan, dan sampai juga belajar kepada menganalisa laporan keuangan, karena laporan keuangan yang kita buat setiap bulannya itu tidak hanya untuk dikonsumsi atau dilihat atau dianalisa oleh pihak manajemen, tapi kita juga diaudit oleh auditor eksternal atau accounting public. Nah, accounting public inilah yang akan mengkoreksi seluruh pekerjaan kita dalam tahun berjalan, dari bulan Januari tahun berjalan sampai bulan Desember tahun berjalan. Nah, dari proses-proses itulah dari beberapa tahun kemudian baru kita bisa dianggap sebagai seorang accounting yang paham membuat laporan keuangan baik secara komersil maupun secara fiskal. Nah, Bapak selanjutnya bagaimana etika profesi yang harus Bapak jalankan sebagai seorang akuntan? Etika tentunya kita sebagai seorang accounting harus fleksibel ya kepada setiap bagian, karena seorang accounting itulah yang akan mencatat semua kegiatan perusahaan. Misalnya dari dalam setiap struktur organisasi perusahaan pasti kan ada bagian personalia atau HC, ada bagian komersil atau marketing, ada bagian operasional, ya kan. Nah, semua kan mereka adalah user yang berkegiatan atas perusahaan, yang tentunya kan ada biaya-biaya yang mereka butuhkan dan mereka keluarkan dari cash perusahaan, dari cash flow perusahaan. Dari cash flow perusahaan itulah biasanya orang accounting itu terima invoice, terima faktur, terima ya mungkin bahasa kalian kwitansi ya, kwitansi pembelian, kwitansi penjualan. Nah, itu sama orang accounting dikumpulkan dan kemudian di jurnal. Di jurnal itu bahasa accounting, di jurnal itu maksudnya dicatat debit dan kredit. Pernah nggak kalian dengar debit dan kredit? Nah, debit kreditnya itu, nah kemudian di situ hutang berapa, pajaknya berapa. Kan pajak ada dua kan, ada PPN, ada pajak penghasilan. Nah, disitulah orang accounting akan menjurnal setiap kegiatan, yang tentunya setiap invoice yang kita terima itu udah ada verifikasi dari pihak user. Misalnya orang marketing, dia mengeluarkan biaya untuk entertain, ya kan. Nah, di situ kan ada catatan-catatannya, kan. Misalnya orang bagian peralatan, dia beli barang sekian ratus juta atau sekian miliar, nah itu kan pasti kita terima invoice dan terima waktu pajak, kan. Disitulah orang accounting dan orang pajaknya itu akan memverifikasi kebenaran atas kegiatan atau cash flow tersebut dari perusahaan yang digunakan oleh user, ya kan. Nah, disitulah orang accounting akan mencatatnya. Nah, tentunya etikanya kita sebagai orang accounting ya mungkin bisa dibilang agak jaim lah. Jaim maksudnya apa? Kita nggak boleh terlalu percaya dengan atas kegiatan dokumen atau invoice yang kita terima, karena bisa aja kan banyak kan nyeleneh kan, ya kayak kita lihat lah di departemen pemerintah misalnya meng-gross up biaya, ya kan, itu kan akhirnya ketangkap jadi korupsi. Nah, di situ orang accounting harus jeli. Artinya kita bukan jaim berarti kita membatasi diri bergaul dengan teman-teman di semua departemen, tapi kita juga harus selektif gitu loh. Bahwasanya ini kegiatan perusahaan dan dikeluarkan dari cash flow perusahaan. Ya kan, makanya kita di sini harus lihat, ya kan, dan harus ada approval atau ada persetujuan gitu dari direktur itu kan ada direktur operasional, ada direktur keuangan, ya kan banyak nih. Nah, disitulah mereka yang akan meng-approve atau menyetujui atas misalnya pembelian barang gitu kan, yang harganya ratusan juta sampai miliaran, itu kan nggak mudah kan kayak begitu. Nah, ini orang accounting harus lihat gitu kan, mencatat aset-aset yang dibeli oleh perusahaan yang harganya ratusan juta sampai miliaran. Nah, disitulah orang accounting etikanya kita harus fleksibel, ya kan, bisa memberikan pemahaman
kepada setiap departemen yang melakukan kegiatan khususnya pembelian, bahwasanya ada prosedur-prosedur yang harus dilewati. Nah, atas prosedur tersebut kita list nih. Nah, ada satu prosedur yang tidak terpenuhi, nah kita uper tuh, kita tunjang tuh. Apalagi kalau cash flow yang sifatnya cash, misalnya ada operasional cash, misalnya 30 juta, nah, harus ada pertanggungjawabannya. Nah, pertanggungjawaban itu ada listnya nih, apa saja yang harus dipenuhi sehingga dia bisa menutup uang tersebut. Artinya ada pertanggungjawaban gitu loh, nggak sembarangan. Nah, disitulah etika kita kepada teman-teman sejawat, kepada teman-teman yang lain departemen, kita harus bisa memberikan pemahaman kepada mereka. Makanya orang accounting itu kalau terlalu sakit juga banyak musuhnya. Artinya dia itu sebenarnya merangkap juga sebagai auditor internal. Kalau misalnya kita bisa bermain di sini, kalau memang kita nakal kita bisa bermain, kita bisa bermain kita masalah biaya entertain. Biaya entertain itu kalau perusahaan sebesar yang saya kerja di sini itu ratusan juta setahun. Padahal entertain kan misalnya main golf dengan customer, ya kan, makan di sana sini segala macam, kita bisa kalau kita mau, ya kan, kalau kita artinya nakal lah gitu kan. Nah, tapi kalau memang kita idealis, kita bisa mana dokumennya. Dulu jangan entertain aja sekian puluh juta tapi buktinya nggak ada kan gitu. Dengan siapa? Nah, disitulah ada detail list yang harus dipenuhi oleh orang marketing untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia pakai duit. Misalnya kalau dia BS nih, kalian tahu kan BS kan? BS misalnya 10 juta, nanti itu harus ada penanggung-jawabannya. Ada dokumen-dokumen tertentu yang harus dipenuhi. Nah, disitulah kita fleksibel lah dengan teman-teman di lingkungan kerja, baik satu departemen maupun baik departemen. Itu etikanya di situ. Idealis tapi enggak lolos. Itu pertanyaan kelima. Apa suka dan duka yang Bapak alami selama bekerja sebagai seorang akuntan? Seorang akunting itu memang dia seperti orang serius ya. Artinya serius di sini bukan serius seperti orang ahli kimia, ahli fisika, ahli matematika, enggak seperti itu. Kalau kita belajar akunting itu sebenarnya belajar seni pencatatan, berbeda dengan matematik, fisika, kimia itu berbeda karena di dalam akunting itu nggak ada rumus. Kalian pernah belajar fisika, matematika, kimia, rumus kalian. Di accounting itu nggak ada rumus. Di accounting itu adanya PSAK. PSAK itu kalau bahasa umumnya itu undang-undang sebagai pedoman kita sebagai orang accounting apabila kita berhadapan dengan permasalahan pencatatan. Ya kan, PSAK itu namanya PSAK. Nah, PSAK itu juga sebagai apa ya? Kalau kita belajar agama itu kitabnya, kitab orang accounting itu PSAK-nya itu bukunya setebal ini mungkin. Jadi bagi orang accounting malas bacanya gitu kan. Karena tapi yang penting-penting aja nih yang prima kita terkait sama pekerjaan baru saya baca itu kan nggak dihafal ya, kalau emang lupa ya udah buka lagi kan gitu. Atau nanya orang yang memang berjalan karena yang pusing untuk memahami PSAK itu segini loh bukunya. Itu 3 kali Quran, Quran segitu tuh. Itu 3 kali Quran. Nah, makanya pusingnya generasi sekarang khususnya Gen Z mendengar kata accounting itu karena dia merasa accounting itu rumit, accounting itu complicated, accounting itu wah pusing di luar kayak matematik, kayak fisika, kayak kimia. Itu salah sekali kalau kayak gitu. Accounting itu seni pencatatan, gimana kita mencatat pendapatan, pengeluaran, pendapatan lain-lain. Dan seperti kalian bisa terima uang jajan dari orang tua ya kan, misalnya 1 juta atau 500.000, 300.000. Nah, kan kalian pasti akan melihat dikasih sama orang tua 300.000 untuk beli ini, untuk beli kan kalian pasti kan. Alhamdulillah nih di bulan berikutnya saya masih ada saldo misalnya 25.000 lah. Itu sederhananya seperti itu accounting. Cuma accounting itu kan luas. Karena perusahaan
Misalnya perusahaan perkebunan, perusahaan tambang, perusahaan jasa itu berbeda-beda, manufaktur, industri itu berkembang. Nah, kalian bagaimana bisa ahli dalam satu macam misalnya accounting jasa, accounting PTPN perkebunan itu kan sawit apa segala macam, perusahaan negara itu kan besar, atau perusahaan pertambangan atau perusahaan asuransi apa segala macam itu ada kekhususan gitu. Makanya kalau saran saya, kalau kalian menyukai accounting walaupun basic kalian di SMA ini nggak ada basic accounting, kalau kalian berminat untuk bisa kuliah nanti ke bagian accounting, kemudian kalian mendalami accounting, terus kalian juga mendalami ilmu perpajakannya atau secara fiskalnya, nah, saya rasa prospek untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik. Karena saya lihat orang accounting itu paling dicari di setiap perusahaan, baik yang levelnya UMKM maupun yang level besar seperti perusahaan pertambangan, PTPN atau perusahaan-perusahaan industri manufaktur seperti Astra misalnya, ya kan, itu orang accounting itu memang sangat dibutuhkan karena dia yang tahu nih kegiatan perusahaan dari A sampai Z. Karena dari kerjaan dia itulah manajemen akan melihat nih sampai mana nih, misalnya gue udah jual berapa, stok berapa, ya kan, produksi berapa, tuh orang accounting yang tahu gitu. Makanya orang accounting itu lebih gampang cari pekerjaan, apalagi kalau kita lulus accounting S1, misalnya kita juga menguasai perpajakannya, terus kita coba-coba masuk ke accounting public. Tau kan accounting public? Accounting public itu auditor eksternal sebuah entitas yang sifatnya untuk mengaudit atau pekerjaannya untuk mengaudit setiap perusahaan yang ada yang misalnya begini nih, kayak saya nih di Samudra Indonesia Group, dia itu pakai accounting itu sekarang ini EY ya. Nah, EY ini sebagai accounting public yang udah masuk Big Four. Di dunia itu Big Four kan, karena perusahaan besar. Nah, kita pakai mereka untuk mengaudit laporan keuangan kita seluruh perusahaan dan entitasnya. Nah, apa sih tujuannya kita bayar accounting sebagai konsultan? Accounting ini konsultan kan. Tujuannya untuk, kalau kalian pernah dengar ya pasar bursa efek. Ya, bursa efek bayar saham-saham. Bursa efek BEJ. BEJ itu bila sumber-sumber informasinya atas setiap perusahaan itu dari orang accounting, itu laporan keuangan yang jadi dasar. Kalau perusahaan performanya baik, itu bisa terlihat dari laporan keuangannya. Makanya kan ada saham perusahaan yang laku, yang tidak laku, yang harganya turun, yang harganya naik gitu. Itu dari orang accounting dasarnya, karena dia yang membuat performa perusahaan terlihat dari laporan keuangan yang dibuat gitu. Makanya orang accounting itu sebenarnya sepertinya kalau saya lihat di jantungnya perusahaan juga loh. Sebesar apapun perusahaan yang begini begitu, tapi kalau orang accountingnya salah, nah contoh, pernah nggak kalian dengar Garuda Indonesia pernah? Ya kan, Garuda Indonesia pernah kan bermasalah kan? Nah, itu dasarnya dari mana salah? Dari orang accountingnya, karena dia nggak konsisten. Disuruh sama dirutnya begini begitu dia catat, nggak tahu ya pas dipublikasikan itu salah. Berarti kayak saham ayat dan semacamnya itu bisa dari accounting. Dari accountingnya awalnya baru bisa kelihatan, bukan kita mau beli saham nih kan nggak mungkin kita cuma beli saham atau sebuah perusahaan mau beli saham perusahaan lain kan nggak langsung masuk kayak beli nasi padang, kayak beli ini kan nggak lihat dari performanya nih kan ada profil perusahaan ya kan, di browsing dulu lihat oh ini prospeknya begini laporan keuangannya dia yang mengaudit ternyata the Big Four gitu kan, perusahaan accounting publik yang memang udah terpublish dunia kan udah level tinggi. Nah itu akan mempengaruhi. Nah awalnya memang dari orang accounting lah, itulah makanya kalau kalian menganggap accounting itu pusing rumit itu salah. Accounting itu seni mencatat. Nggak basicnya pun nggak harus lu jago matematik, lu jago fisika, lu jago nggak kayak gitu. Yang penting kita bisa melogikakan dan bisa menghitung. Dasar menghitung pasti kan kalian udah tahu lah ya kan. Nggak perlu belajar matematika lagi, nggak perlu belajar fisika lagi. Basic itu dari SD emang udah belajar seperti itu kan gitu lah.
itulah makanya untuk menjadi orang akunting itu sebenarnya image-nya cuma satu, jangan menganggap akunting itu pusing. Akunting itu ribet, ruwet, susah kan rata-rata saya lihat di Gen Z itu kenapa akunting pusing, akunting begini nanti suruh ngapal. Enggak ada akunting yang diapalin. Ngapalin apa akunting ya? Kalau kalian misalnya kuliah di farmasi, kalian harus ngapalin ilmu kimia, nama-nama obat, apa puyeng tuh. Ribet kan loh, kuliahnya mahal, pusing. Akunting sebenarnya nggak begitu. Kita pahami jurnal-jurnalnya, logikanya gimana. Terus PSAK ini kan nggak harus kita hafali PSAK nomor 1, nomor 2, nomor 3, nggak kayak begitu. Karena PSAK itu kayak KUHP, tebel ya, tapi ya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, gue diterima nih di perusahaan industri, kita pelajari itu ya terkait industri. Gue diterima nih di perusahaan jasa, nah kita pelajari itu jasa. Nah, memang cuma secara umum itulah dasar PSAK itu sebagai orang akunting, pedomannya di PSAK itu. Kalau dari aspek perpajakan tentunya kita ke KUP kan, undang-undang perpajakan. Nah itu kan basisnya kan dijen pajak, karena orang akunting pun harus paham pajak, kan orang pajak pun harus paham akunting. Itu dua-duanya harus ada combine, nggak bisa orang akunting nggak ngerti pajak, kasihan gitu. Rasa itu sih. Nah, itu saja wawancara dari kami. Terima kasih untuk Bapak sudah siap untuk kami wawancarai. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas kan nanti nggak ada. Jelas, soalnya langsung. Terus kamarnya Gambarnya anu. Bentar. udah maksudnya nggak ada ngerok kan? Enggak. Pintar banget. Wawasannya udah jauh banget. Anaknya enggak